A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, kita sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati, meniti ke dalam diri untuk masuk ke dalam kesadaran sejati. Kita sama-sama untuk selalu menjadi murid, kita sama-sama untuk menggali, dan kita sama-sama sadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita kosongkan gelas untuk sama-sama belajar. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening sejenak, agar kita bisa hadir utuh di sini saat ini, agar pikiran tidak terlalu sibuk, maka mari kita membuka hati, hening, dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita sudah ada di halaman yang sama, frekuensi yang sama untuk sama-sama belajar. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan berbicara tentang syahadat, di mana siapapun yang terlahir ke semesta ini pasti mengalami syahadat. Dalam perspektif yang lebih kecil atau lebih sempit, kata syahadat ini sangat erat dengan rukun Islam, di mana rukun Islam yang nomor 1 adalah syahadat. Maka syahadat ini sangat erat dengan agama Islam. Tetapi ketika nanti kita sadari, bahkan Al-Quran mengatakan di surat 7 ayat 172 bahwa kita semua sebagai manusia yang terlahir itu tidak mungkin tanpa mengalami yang namanya bersyahadat. Dan mungkin kita harus lebih menyadari esensi dari syahadat ini bukan hanya ucapan, bukan hanya kata-kata. Pertemuan-pertemuan sebelumnya diulang-ulang bahkan bahwa ketika hanya mengucapkan, kalau itu pun adalah syarat mengucapkan bersyahadat itu dalam ucapan, bagaimana orang yang tidak bisa berbicara? Karena syahadat bukan ucapan, tetapi syahadat adalah penyaksian. Menyaksikan apa? Mari kita bahas. Di surat 7 ayat 172 di dalam Al-Quran, itu ada kata-kata yang sangat menarik, dan ini menjadi inti dan esensi dari kata-kata syahadat itu sendiri. Kita mengambil kata bahwa syahadat itu memiliki makna bersaksi. Ketika kita mengatakan bersaksi, itu tidak mungkin kalau kita tidak menyaksikan gitu. Mengingat satu statement dari Nabi Muhammad, awaluddin ma'rifatullah. Awal kita memiliki kesadaran atau awal kita beragama, katakanlah, itu adalah mengenal. Pertanyaannya, gimana mau mengenal kalau kita tidak menyaksikan? Siapapun yang menyaksikan ini bisa mengenal saya karena pernah menyaksikan saya. Jadi kenal sama saya. Meskipun sebatas kita tatap layar gitu, tetapi setidaknya tahu kalau ini adalah Abu Marlo. Kenapa? Karena menyaksikan. Dan siapapun yang sedang menyaksikan ini, kita sedang melakukan interaksi, maka yang menyaksikan ini baru bisa mengatakan aku sudah menyaksikan tabula rasa. Tapi bagi yang tidak menyaksikan tayangan ini, nggak bisa bilang dong, aku menyaksikan tabula rasa. Gimana? Gimana bisa berbicara masalah menyaksikan, padahal tidak menyaksikan? Oke, kita kembali ke bahasanya dulu gitu. Berbicara tentang syahadat, oke, bersyahadat itu artinya adalah bersaksi. Berarti ada penyaksian. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, perwujudan Allah itu bukan wujud yang hanya dalam bentuk fisikal. Cipta itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari sesuatu dia berejawantah, mengejawantahkan, memercikan. Masih ingat analogi gelas gitu ya? Di mana gelas yang jatuh, dia akan menjadi berkeping-keping, setiap kepingannya adalah bagian dari gelas. Berarti semua semesta ini adalah kepingan-kepingan dia, kepingan-kepingan Allah gitu intinya. Di mana nanti kita mengerti bahwa kehadiran kita, manusia adalah ciptaan, manusia adalah pengejawantahan Allah yang terbaik. Kenapa? Karena kita punya visi dan misi. Jadi kalau diibaratkan, andai kata bahwa kehidupan ini adalah panggung sandiwara, Allah itu adalah sang sutradaranya, maka Allah memerlukan aktor dan aktris untuk memerankan peran di panggung sandiwara ini.
Saya dan siapapun yang menyaksikan ini, kita semua adalah aktor aktrisnya sang sutradara agung untuk memerankan peran. Dan mungkin agak sedikit direnungkan, apakah kita sudah mulai memerankan peran kita? Dan nanti kita mulai sadar bahwa setiap kita adalah unik. Kita tuh nggak ada duanya. Kita tuh special edition. Kita tuh sangat unik dan nggak mungkin diperbandingkan. Bagaimana kita membandingkan dengan orang lain sementara keunikannya berbeda gitu. Oleh karena itu kalau kita melihat dalam tanda petik penyakit mental akhir-akhir ini di mana ada stres, depresi, anxiety, apapun penamaannya. Ketika seseorang bisa masuk stres depresi, itu salah satu faktornya adalah pengen mencuri castingnya orang lain. Selalu membuat dirinya ingin seperti orang lain. Berarti dia tidak kembali kepada fitrahnya. Dia tidak kembali kepada perannya. Dan bahkan hari ini mungkin belum menemukan atau bahkan belum mengetahui peran saya di semesta ini apa sih, itu intinya. Ya, kita bahas pelan-pelan, kita masuk, dan sekali lagi jangan lupa bahwa apapun yang kita bahas, mari kita kontemplasikan untuk diri kita. Karena pembelajaran ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Oke, kita kembali ke Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan ada kata-kata ingatlah. Di surat 7 ayat 172 itu ada kata-kata ingatlah. Berarti kalau Al-Quran mengatakan ingatlah, berarti ada satu memori. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita datang dari sumber yang sama dan kita akan kembali. Saya dan siapapun yang menonton, kita ini sumbernya datangnya dari tempat yang sama. Dan seharusnya kita ini memiliki memori tentang sumber itu gitu. Tetapi nanti kita mengerti karena mungkin dari lahir kita sudah melihat segala sesuatunya adalah fisik dan kita melupakan kesejatian kita. Maka saya ulang lagi, hidup ini sebetulnya research. Re itu ulang, search itu mencari. Berarti mencari ulang. Berarti perjalanan hidup adalah perjalanan kembali kepada syahadat awal kita sebagai manusia, perjanjian awal kita sebagai manusia, kembali menemukan kesejatian siapa dirimu yang paling esensial. Siapa diri kita yang paling esensial? Syahadat itu seperti apa? Kita akan bahas sesaat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, kita lanjutkan pembelajaran. Mari kita menyelami syahadat kita sebagai manusia. Di surat 7 ayat 172 sekali lagi dikatakan ingatlah ketika kita diambil perjanjian di alam rahim ibu kita. Di mana kita semua dalam tanda petik pernah melakukan atau pernah membuat satu perjanjian kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang siapa diri kita karena kita datang dari sumber yang sama, artinya ketika kita berbicara tentang diri itu tidak lepas dengan konteks yang namanya adalah ruh gitu intinya. Di awal-awal kita udah bahas, kita ini bukan manusia yang punya ruh, tetapi ruh yang lagi dikasih kemasan manusia. Saya ulang ya, dan ini mudah-mudahan gak ketukar lagi gitu. Kita adalah ruhani yang sedang diberikan kemasan manusia. Jadi ketika siapapun yang menyaksikan ini lagi bercermin, yang kita lihat di depan cermin itu hanyalah kemasannya. Tapi terkadang ketika terlalu melekat kepada kemasannya, maka kemasan ini yang akan jadi lebih penting daripada isinya. Karena kenapa? Boleh jadi kita melekat kepada kemasan, tetapi kita lupa kepada kesejatiannya. Dan nanti kita akan mengerti bahwa itulah kehebatan manusia dari makhluk yang lain karena kita dikasih pilihan. Saya kasih contoh sederhana supaya kita bisa menganalogikan ini lebih luas lagi. Pernahkah kita mendengar ada matahari sehari aja itu telat untuk terbit atau terbenam? Nggak pernah ada. Bisa dibayangkan kalau matahari dikasih keinginan seperti kita, dikasih nafsu seperti kita, sehari aja dia lagi agak malas untuk keluar, itu repot bagi kita semua, udah pasti deh. Maka matahari tidak pernah menunda keinginan Allah, tidak pernah mempercepat keinginan Allah, 100% pasti taat kepada Allah. Nah kadang kita lupa ketika ditanya, siapa makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, kita langsung jawab manusia aja.
Tapi dalam urusan penyembahan, dalam urusan ibadah, matahari itu bukan hampir lagi ya, matahari itu tidak pernah melanggar ketetapannya Allah, gitu intinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita selalu mengikuti ketetapannya? Enggak. Berarti pertanyaannya, lebih mulia mana sih antara kita dengan matahari? Kalau dilihat sepintas, matahari mungkin lebih mulia dalam penyembahan. Tapi jangan lupa, karena matahari tidak diberikan pilihan. Yang diberikan pilihan hanyalah kita sebagai manusia. Maka kita punya pilihan, itu bisa memilih dua hal. Memilih menjalankan peran, atau justru malah memilih meninggalkan peran. Dalam bahasa yang lebih sederhana, menjalankan peran yang seharusnya, disitulah konteks yang disebut dengan yang namanya ibadah. Disitulah konteks yang disebut dengan yang namanya penghambaan. Karena hari ini kadang-kadang begitu dengar kata ibadah, ini kita cerita dalam tradisi Islam gitu misalnya. Saya banyak sekali bertanya, begitu saya tanya, kalau dengar kata ibadah apa sih yang pertama pop up dari pikiran? Rata-rata jawabnya langsung sholat gitu. Pertanyaan, apakah orang yang sedang sholat pasti beribadah kepada Allah? Belum tentu. Maka di dalam iftitah itu dikatakan inna sholati wa nusuki. Inna sholati ibadahku, sholatku itu dipisahkan. Karena kesadaran ibadah ternyata bukan apa yang kita lakukan. Tapi sikap hati kita yang paling terpenting. Ketika kita melakukan, siapa yang menjadi fokus utamanya? Apakah nafsu kita? Apakah ego kita? Apakah ketika saya sholat, dan sholat saya ini hanya untuk dilihat orang lain bahwa saya adalah taat beragama, itu disebut sebagai ibadah? Enggak, saya rasa. Kenapa? Karena motifnya itu tidak pada perencanaan atau dalam konteks disebut bahasa sederhananya itu mencari ridho Allah gitu kira-kira. Tapi jangan-jangan yang dituhankan pada saat itu adalah egonya. Jangan-jangan yang dituhankan pada saat itu adalah kepentingannya. Maka kita sadari di mana ketika kita dihadirkan ke semesta raya ini, tidak ada satupun yang lepas dari yang namanya bersyahadat. Karena syahadat di sini adalah persaksian. Karena persaksian di sini adalah kontrak di mana kita sebagai hamba, Tuhan sebagai Allah, dan kita diberikan semua skenario hidup kita di dalam kontrak itu untuk menjalankan peran kita masing-masing. Sekarang kita kembali. Dalam konteks perjanjian ruhaniah kita, ini terjadi di alam rahim. Di mana di alam rahim kita diambil janji. Sekali lagi, kita semua adalah ejawantahnya yang diberikan peran, yang dikasih kemasan untuk melakukan pekerjaan termulia dalam kehidupan adalah merawat semesta ini. Jadi kita dikasih semesta untuk dirawat bersama, untuk menghadirkan kehidupan yang penuh kebermanfaatan, kehidupan yang penuh cinta kasih, dan pada dasarnya kembali kepada statement Al-Quran, rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, sekarang kita renungkan begini. Dalam konteks keruhanian kita, kelengkapan kita ini diberikan fisik yang disebut dengan yang namanya jasad, gitu kira-kira. Diulang-ulang, jasad meskipun tertampak seperti benda padat, tetapi jangan lupa ini adalah energi yang memadat juga gitu. Maka hidup ini adalah energi, kita adalah makhluk energi, itu intinya. Nah, dalam konteks pertemuan ruh ini diberikan perjanjian di mana setiap orang mengalami syahadat di dalam hidupnya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhannya, mengalami perjanjian dengan Tuhannya, maka syahadat, persaksian yang terjadi berkaitan dengan perjanjian hidup, gitu kira-kira. Ketika dalam konteks syahadat, penyaksian, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan penyaksian itu sekali lagi bukan hanya kata-kata tetapi menjadi janji hidup. Bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya hanya mau menyukseskan rencananya Allah. Bahasa sederhananya, primary target kita, objek utama kita itu bukan keinginan kita, bukan mau-mau kita, bukan ekspektasi kita, tapi kembali kepada desain penciptaan kita karena kita masing-masing sudah diberikan skenarionya. Bahasa sederhananya, kita masing-masing punya kurikulum. Bagaimana kurikulum itu bisa dijalankan?
Bagaimana kita mengenal kurikulum itu, kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Mungkin kita bertanya atau kita sering mendengar kata-kata takdir, ukuran. Bahwa saya ditakdirkan menjadi A, menjadi B, menjadi C. Atau mungkin hari ini kita sedikit tidak nyaman dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Entah itu profesi, entah itu pekerjaan atau apapun. Tapi disadari atau tidak, kita semua sudah didesain memiliki keunikan untuk menjalankan perannya masing-masing. Maka dalam bahasa sederhananya, kita ini dikasih passion. Kita ini diberikan interest. Banyak yang bertanya, apa sih atau bagaimana sih caranya mengetahui misi hidup? Hal yang paling sederhana adalah tanyakanlah apakah aku mulai mengerjakan apa yang aku suka saat ini. Karena begitu kita mulai menyatu dengan kurikulumnya Allah, begitu kita mulai menyatu dengan perencanaannya Allah, kita akan melakukannya dengan sangat sukacita. Kita melakukannya bukan dengan keterpaksaan, kita melakukannya bukan karena A, B, atau C, dan seterusnya, tapi kita melakukannya berdasarkan benar-benar niat dari dalam dan semuanya akan membuat kita mengalir dalam tanda petik effortless atau di situ tidak penuh dengan paksaan. Nah, sekarang kita renungkan. Siapapun yang lahir ke semesta raya, kita ulang sedikit supaya kita menyadari bahwa syahadat ini tidak hanya dalam bentuk konteks agama Islam, begitu. Tetapi syahadat ini adalah konteks kemanusiaan. Meskipun dalam tradisi Islam ini esensi sekali, nomor satu adalah bersyahadat. Tetapi ada baiknya kita mulai menyelam ke kesadaran log 10.000 bahwa siapapun yang hadir ke sini tidak mungkin tidak bersyahadat. Artinya siapapun yang lahir ke sini pasti diberikan kontrak kurikulum untuk menjalankan skenarionya. Maka mudah-mudahan semua pembelajaran hidup kita sampai saat ini itu adalah pembelajaran hidup untuk selalu meniti, mengetahui skenario saya untuk apa, kurikulum saya mau kemana, sehingga kita bisa benar-benar bersyukur terhadap hidup ini, menjalankannya penuh dengan kasih sayang, dan apapun yang kita lakukan, outputnya adalah kebermanfaatan. Karena sekali lagi, ketika kita menjadi ejawantahnya Allah yang 100%, berarti kita mewarisi sifat Allah yang sangat luar biasa, yang sering di sholat kita selalu ucapkan ulang-ulang Bismillahirrohmanirrohim, yang penuh dengan kasih dan sayang. Oke, kita masuk ke dalam syahadat di alam rahim. Kalau kita berbicara tentang surat 7 ayat 172 tadi, dan ingatlah ketika kita diambil janji. Jadi sadarilah, semua yang hadir ke semesta raya ini sudah dibekali skenario terbaiknya. Di mana setiap langkah kita sebetulnya adalah belajar untuk mengenali skenarionya. Maka fokus utama dalam hidup itu adalah pengenalan diri. Ini diulang-ulang. Saya selalu mengulang-ulang juga dan ini mudah-mudahan pengulangan yang tidak membosankan. Setiap kita sebagai manusia itu nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Dan ego itu ada di dalam. Jadi semua problem hidup itu jangan cari jalan keluar, tapi ke dalam dulu. Sekarang orang berbicara move on, bagus. Tapi kalau dia belum move in, terus dia move on, dia akan berjalan justru malah keluar dari skenarionya. Dan bahasa yang paling sederhana untuk skenario ini adalah mungkin kita bisa dengar dengan kata passion, saya ulang. Apakah kita sudah mengenali passion kita gitu? Atau mungkin sedikit agak belok gitu ya. Beragama tuh kadang-kadang sekarang not based on passion, tapi fashion gitu. Jangan-jangan tampilannya aja agamis gitu misalkan. Tapi tidak menjadi passion dalam sebuah kesadaran gitu. Maka begitu kalimat syahadat ini menjadi penting, bahkan ini diberikan satu rating, kalau bicara rating bahwa nomor satunya adalah syahadat baru sholat, bahwa bersaksi itu bukan hanya membunyikan, tetapi bahwa menyaksikan Allah tidak pernah ada di mana-mana, kecuali ada di dalam diri kita. Nah, kalau begitu kita kembali kepada skenario nih. Siapapun kita, siapapun yang sedang menyaksikan ini, sadarilah kita tidak pernah punya peran yang sama dalam kehidupan. Masing-masing punya peran yang berbeda, masing-masing punya kebermanfaatan yang berbeda,
dengan tujuan akhir adalah bagaimana kita merawat semesta raya ini dengan sangat baik. Dan tujuan akhir yang paling final adalah ilaihi rojiun. Jadi di sini mau menggambarkan, paling penting adalah mari kita hanya fokus kepada proses, bukan kepada hasilnya. Karena inti dari kehidupan adalah terus berproses meniti ke dalam, mengenal diri, tahu skenario, sampai pada akhirnya semakin mengenal diri, pada akhirnya di situ kita akan masuk kepada puncak pengenalan kepada Allah itu sendiri. Artinya, diulang-ulang lagi, mudah-mudahan kita tidak asing lagi nih. Karena boleh jadi setiap hari mengucapkan Allahu Akbar. Setiap hari kita mengucapkan nama-nama Tuhan gitu misalkan. Tapi itu hanya bunyi gitu. Itu hanya baru diucapkan. Tapi tidak direalisasikan gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahan baku kita adalah ruhani yang kita sedang diberikan jasad, di mana setiap perjalanan ini kita sedang mau meniti ke dalam untuk mengenal skenario kita, mengenal bahwa kita ini adalah ruhani yang pada akhirnya adalah mengenal bahwa Allah tidak pernah ada di mana-mana kecuali ada di dalam dan kita tidak pernah terpisah dengan Dia. Nah, dalam skenario ini, siapapun yang dilahirkan itu sudah ada perjalanan A sampai Z gitu. Oke ya, jadi setiap kita itu udah dikasih jalannya. Udah dikasih tracknya gitu. Maka pilihannya mau mengikuti track atau out of track. Nah itu semua adalah pilihan gitu. Meskipun nggak mungkin bisa langsung on track gitu, nggak bisa. Karena hidup ini adalah pembelajaran. Maka setiap saat itu adalah kembali ke track lagi. Karena nanti dalam hidup itu banyak sekali dalam tanda petik godaan-godaan kita untuk keluar track. Maka nanti setelah syahadat itu ada sholat. Di mana setiap sholat pasti ada kata-kata ihdina sirotol mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti orang yang sholat adalah orang yang sadar kalau dirinya itu belum lurus. Kalau belum lurus berarti dia terus mau meluruskan diri gitu. Maka emang agak aneh sih kalau kita emang rajin sholat gitu, tapi membengkok-bengkokkan atau menyalah-nyalahkan atau mengkafir-kafirkan atau apapun lah menjelekan orang lain. Karena kenapa? Justru esensi dari sholat itu sendiri adalah sadar kalau saya ini belum lurus gitu intinya. Lurus kemana? Lurus kepada agenda skenarionya Allah yang kita selalu cari dalam langkah demi langkah kehidupan kita. Semoga syahadat ini menjadi satu kesadaran bukan hanya ucapan, tapi mengembalikan kita menuju kepada passion untuk menyadari bahwa kita tidak pernah jauh dari Allah. Nabi Muhammad selalu mengatakan istafti qalbak, kembalilah ke hatimu, karena Allah tidak pernah jauh dari diri kita. Allah lebih dekat kepada kita dari urat lehernya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.